Jadi ada pertanyaan terkait masalah fikih yang berkaitan dengan membaca Al-Fatihah pada saat imam membaca dengan jahar atau dikeraskan, yaitu pada maghrib, kemudian isya dan subuh. Pada saat imam membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan oleh makmum? Jadi ketika kita membahas persoalan terkait dengan fikih, itu terbuka kemungkinan bagi perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Dan ikhtilaf di dalam agama itu memang ada yang sifatnya usuluddin, pokok agama. Kalau sifatnya adalah masalah usul, masalah pokok agama, itu tidak bisa ditoleransi. Tetapi kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat yang terkait dengan masalah pemahaman praktis tentang masalah ibadah, itu sudah terjadi sejak zaman dulu, bahkan itu oleh para ulama kibar. Maka perbedaan pendapat di dalam masalah yang seperti ini terkait masalah pemahaman kita membaca Al-Fatihahnya pada saat imam selesai Al-Fatihah atau membarengi imam atau tidak perlu membaca Al-Fatihah, itu adalah bagian dari perbedaan pendapat yang kita harus bisa legowo dan saling menghormati. Termasuk juga perbedaan pendapat di dalam masalah membaca bismillah dengan sir, lirih, atau membaca bismillah dengan keras, atau juga tidak membaca bismillah. Itu kita harus legowo. Tetapi kalau perbedaannya itu terkait mengenai masalah urusan masalah prinsip dalam agama, maka itu tidak bisa ditoleransi. Contohnya rukun Islam, ini harus sama, jangan beda. Rukun iman itu harus sama, jangan beda. Jadi kalau rukun imannya beda itu dipertanyakan. Ini tidak bisa ditoleransi karena ini masalah pokok agama. Rukun Islamnya beda, tidak bisa ditoleransi. Itu harus tabayun. Kenapa kok beda? Kalau Islamnya harus sama. Tentang masalah Al-Quran ya harus sama. Kalau Al-Quran kok ayatnya beda misalnya, atau bukunya beda, maka ini menjadi soal. Atau tentang masalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, dan beliau juga khatamul anbiya, penutup para nabi. Kalau kemudian mengatakan nabiku setelah Nabi Muhammad, harus diklarifikasi karena ini sudah menyimpang dari pokok agama, jadi dari prinsip agama. Tapi kalau tadi perbedaannya seperti tadi, apa yang kita lakukan pada saat imam membaca jahar? Pendapat yang pertama, sebagaimana ini disebutkan oleh ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, bahwa pendapat yang pertama harus tetap makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Maka disinilah biasanya para imam yang bermadzhab Syafi'i selepas imam membaca Al-Fatihah biasanya diam untuk beberapa saat. Jadi diam untuk beberapa saat, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi diam beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang lain. Ulama yang lain selain dari kalangan mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi yang berpedoman kepada ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan dengarkan agar mendapatkan rahmat. Jadi perintahnya seperti itu. Sehingga dipahami pada saat imam itu membaca, maka makmum cukup mendengar, tidak membaca apa-apa. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, dari kedua sikap ini merupakan perbedaan para ulama besar sejak zaman dulu, sehingga kita tidak perlu kemudian saling
menjatuhkan satu dengan yang lain terkait perbedaan semacam ini, tetapi kita bisa saling menghormati meskipun kita sendiri punya pendapat. Nah, kalau seperti saya sendiri cenderung kepada pendapat kalau sedang dibacakan Al-Quran dengarkan dan perhatikan, tetapi juga tidak menolak pendapat saudara kita yang pada saat dia sholat kemudian tetap membaca Al-Fatihah karena dia juga punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu dalil yang lain, berdalil bahwasanya tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka meskipun menjadi makmum dia membaca Al-Fatihah. Maka dalam masalah ini tidak menjadi jurang pemisah, karena ini merupakan persoalan yang sudah ada sejak zaman dulu dan harus saling menghormati meskipun masing-masing kita punya pendapat yang berbeda. Saya yakin di antara bapak dan ibu pendapatnya ini tidak sama. Nah, jadi pendapatnya tidak sama. Tetapi tadi kita tahu dalilnya. Yang diam dalilnya adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, perhatikan, dengarkan. Nah, sementara yang membaca tidak ada sholat ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau tadi mendengarkan baru tidak baca? Nah, ini juga dipahami, mendengarkan sama dengan membaca. Sehingga ini kalau diperdebatkan maka persoalan menjadi panjang. Dan ini kita sebagai thalibul ilmi tidak perlu kalau kemudian memperdebatkan persoalan yang semacam ini. Itu sama halnya dengan pada saat kita tasyahud. Pada saat tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Baru kemudian telunjuknya. Ada yang at-tahiyat. Sudah menggerakkan tangannya. Maka sekali lagi jawaban saya sama, tidak perlu menjadi perdebatan. Meskipun kemudian kita menguatkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Wallahu alam bishawab.